Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Osi Dustiani dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan membahas mata kuliah Kewirausahaan Islami tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Pembahasan di sini akan dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama itu ada poin pengertian pembiayaan. Nah, apa sih pembiayaan itu? Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Nah, dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dalam imbalan atau bagi hasil. Nah, poin yang kedua adalah falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntutan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama itu menjauhkan diri dari urusan riba. Nah, yang kedua, menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya dengan mengacu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i dan aspek ekonominya. Poin yang ketiga tentang prinsip-prinsip pembiayaan. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada tiga skema dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu yang pertama itu prinsip bagi hasil. Fasilitas pembagian yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlahnya, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dan dengan pengusaha atau customernya. Nah, prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk yang pertama itu mudaharobah, yang kedua musyarakah, yang ketiga mujaraah. Yang kedua adalah prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan atau marginnya. Nah, prinsip ini terdapat dalam produk yang pertama adalah bai murabahah, yang kedua adalah bai al-muqayyada, yang ketiga adalah bai al-mutlaqah, yang keempat adalah bai as-salam, yang kelima adalah bai al-istinah. Kemudian yang ketiga adalah prinsip sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu akad ijarah dan akad ijarah muntabiha bi'at tamlik. Kemudian poin yang keempat adalah jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya A. Pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama, pembiayaan modal kerja. Yang kedua adalah pembiayaan investasi. Kemudian B. Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pembiayaan jangka waktu pendek. Yang kedua, pembiayaan jangka waktu menengah. Dan yang ketiga adalah pembiayaan jangka waktu panjang. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut. A. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu pembiayaan yang berprinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi yang pertama pembiayaan murodabah dan yang kedua adalah pembiayaan musyarakah. Kemudian ada pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda. Kemudian pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah sewa dilandasi adanya pemindahan manfaat. Kemudian ada lagi pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu ada pinjaman kuart atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak pinjaman yang mewajibkan pihak pinjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi kart dalam perbankan biasanya ada 4 hal, yaitu yang pertama sebagai pinjaman talangan haji, yang kedua adalah sebagai pinjaman tunai dari pokok kartu kredit syariah, yang ketiga adalah sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, yang keempat adalah sebagai pinjaman kepada pengurus banknya sendiri. Kemudian poin yang kelima tentang analisa kelayakan biaya. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Secara umum, analisa kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pendekatan analisa pembiayaan. Nah, di sini diterapkan oleh para pengelola bank syariah dalam kegiatan dengan pembiayaan yang dilakukan beberapa pendekatan, yaitu ada pendekatan jaminan, ada pendekatan karakter, ada pendekatan kemampuan pelunasan, kemudian ada pendekatan dengan studi kelayakan, dan yang terakhir ada pendekatan fungsi-fungsi bank. Selanjutnya itu ada penerapan prinsip analisa pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu ada karakter, ada capacity, ada kapital, ada kolateral, ada kondisinya. Kemudian yang ketiga adalah penerapan prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah. Yang pertama itu berkas dan pencatatannya.
Kemudian yang kedua ada data pokok dan analisis pendahuluan. Yang ketiga ada penelitian datanya. Yang keempat ada penelitian atas relasi usaha, kemudian ada penelitian atas rencana usahanya, ada penelitian dan penilaian barang jaminan, ada laporan keuangan dan penelitiannya, dan kemudian yang terakhir ini ada penentuan kebijakan pembiayaan bank syariah. Terdiri atas dua macam, yaitu adalah kebijakan umum pembiayaan bank syariah, dan yang kedua adalah pengambilan keputusan pembiayaan. Kemudian poin yang keenam atau yang terakhir ini mengenai pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan faktor-faktor intern atau faktor-faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerialnya. Nah, langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut, ada dua ya. Yang pertama itu sebelum realisasi pembiayaan atau setelah realisasi pembiayaannya itu sendiri. Risiko yang terjadi dari pinjaman adalah pinjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya. Nah, ini ada beberapa langkahnya ya. Itu ada yang pertama, analisis sebab kemacetan. Yang meliputi aspek internal itu ada pinjaman kurang cakap dalam usaha tersebut, atau manajemen tidak baik atau kurang rapi. Terus ada laporan keuangan tidak lengkap, ada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan, ada perencanaan yang kurang matang, dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut. Kemudian dari aspek eksternalnya itu bisa dilihat dari aspek pasar kurang mendukung, atau kemampuan daya beli masyarakat yang kurang, kebijakan pemerintahan, pengaruh lain dari luar usaha, kenalan kelangkaan pinjaman, atau mengalami potensi pinjaman, melakukan pembelian akad, kemudian memberikan pinjaman ulang atau penunda pembayaran, kemudian memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu atau akad dengan margin baru, dan yang terakhir adalah memperkecil margin keuntungan atau bagi hasilnya itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah menjelaskan materinya atau kurang lengkap. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk mahasiswa akuntansi. Kurang lebihnya segitu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.